Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali untuk menyemangati pagi Anda dengan 3 berita terbaru dalam negeri. Pemirsa, kabar baik untuk tanah air bahwasanya sebanyak 11 stasiun pengendali di bumi mulai dibangun untuk mendukung operasional satelit Indonesia. Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama stasiun Bumi Pusat di Cikarang, Jawa Barat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Kabar baik lainnya juga kami hadirkan dari Padang, Sumatera Barat yang pada semester 1 tahun ini kebanjiran produksi hasil perikanan tangkap seberat 11.000 ton. Hasil tangkapan didominasi dengan ikan tongkol. Tak hanya produk perikanan, hasil bumi di sektor pertanian juga mulai membawa angin segar bagi masyarakat di kaki gunung Selawah Aceh yang mampu mengubah lahan ganja menjadi komoditas yang banyak digemari masyarakat seperti kunyit, kemudian juga pohon pinang dan juga pohon pepaya serta tanaman lainnya. Berikut ketiga informasinya untuk Anda. Selama 15 tahun periode operasi satelit. Satelit Indonesia Raya atau Satria 1 merupakan satelit multifungsi yang dibangun pemerintah untuk mempercepat transformasi digital, khususnya di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Proyek yang direncanakan akan rampung pada kuartal ketiga tahun 2023 ini, diharapkan nantinya mampu memberikan konektivitas yang inklusif dan merata ke seluruh pelosok negeri. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam acara peletakan batu pertama pembuatan stasiun Bumi Pusat di Cikarang pada Rabu 18 Agustus menyampaikan bahwa stasiun pusat ini nantinya akan berfungsi sebagai pengendali primer, network control, dan gateway untuk mendukung operasional Satria 1 ketika rampung nanti. Ia menambahkan selain stasiun pusat yang sedang dibangun, pemerintah juga akan membangun 10 stasiun lainnya yang tersebar di seluruh wilayah di tanah air. Saat ini ke-10 stasiun tersebut masih dalam tahap pembebasan lahan. Nah, pembangunan ini sudah dilakukan dan akan dilaksanakan di 11 kabupaten di Indonesia atau 11 kota. Selain Cikarang, ya, ada Batam, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, Manado, Ambon, Kupang, Manokwari, dan Jayapura. Menkominfo juga menegaskan pembangunan proyek Satria 1 bertujuan untuk melayani 150.000 titik layanan publik dengan kapasitas 150 GB per second dan diharapkan dapat mampu mengoptimalkan pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Menurut Johnny, kondisi geografis Indonesia yang berada di kepulauan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyediakan jaringan terestrial, sehingga hadirnya Satria 1 dapat memperkecil kesenjangan akses internet. Dari Jakarta, Musdafar Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang mencatat pada semester pertama tahun 2021, jumlah produksi ikan tangkap mencapai 11.304 ton. Dari jumlah produksi tersebut, ikan tongkol mendominasi hasil perikanan dengan total sebanyak 3.281 ton. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Guswardi, pada Rabu 18 Agustus menjelaskan, hasil perikanan tangkap dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Ia menambahkan, berdasarkan data petugas di lapangan, hasil perikanan tangkap tertinggi terjadi di bulan Juli dengan jumlah 2.053 ton. Kalau perikanan tangkap itu dipengaruhi oleh musim. Nelayan kita menangkap ikan di laut itu dipengaruhi oleh musim. Ada musim waktu pas musim ikan banyak, kemudian ada musim badai misalnya, kemudian ada musim kurang ikan lah, ada 2 musim itu. Nah, pas waktu pada musim ikan itu nelayan kita mendapat ikan cukup banyak. Itu melebihi pada bulan-bulan biasanya itu. Ada kalau bulan sekarang misalnya ada 2.000, kan besoknya mungkin lebih atau kurang. Ada juga nanti bulan berikutnya mungkin 1.000 ton gitu kan. Jadi ada masa-masanya itu dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Selain ikan tongkol, juga ada ikan tuna dengan total hasil produksi sebanyak 1.341 ton dan ikan cakalang dengan jumlah 1.698 ton. Guswardi menambahkan,
Dinas Perikanan dan Pangan menargetkan hasil perikanan tangkap Kota Padang dalam 1 tahun sebanyak 20.000 ton. Dan saat ini sudah tercapai lebih dari 50%. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara mewartakan. Lam Teuba, desa yang terletak di kaki Gunung Selawah, Aceh Besar ini kerap dijadikan sebagai salah satu lahan untuk menanam ganja. Tanaman yang masuk dalam narkotika golongan 1 ini pernah menjadi primadona di kawasan ini. Namun seiring masifnya pemberantasan serta pemusnahan ladang ganja oleh Badan Narkotika Nasional serta kepolisian, lokasi ini perlahan beralih fungsi ke tanaman yang lebih bermanfaat, mulai dari tanaman pinang, pepaya, cabai, kemiri hingga jahe, dan kini mulai diprioritaskan masyarakat setempat. Salah satu mantan petani ganja, Suhaimi, mengaku kondisi Lam Teuba kini banyak berubah. Ia yang sempat ditangkap di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara pada tahun 2001 silam, akibat membawa ganja kini beralih jenis tanaman. Dari tahun 99 udah mulai. Udah mulai tanam ganja. Lokasinya memang di Lam Teuba, di sini, Pak? Di Lam Teuba. Di Lam Teuba, terus menanam pembawa antar provinsi. Antar provinsi. Pernah ditangkap juga? Pernah ketangkap di kapal. Di kapal. Pemecah rekor di KP3 Belawan. Tahun 2001. 2001. Nah, sekarang udah beralih, Pak, ke tanaman kunyit. Kunyit. Apa lagi, Pak, yang ditanam sekarang? Kunyit, cabai, kates, pinang, kemiri. Pokoknya banyak lah. Banyak. Oke. Hasilnya, banyak Pak? hasil, melimpah ruah. Ngapain nanam ganja lagi? Kunyit yang dipanen terlebih dahulu diolah menjadi bubuk sebagai bumbu masakan, obat herbal hingga minyak. Sulaiman, salah satu inisiator pengolahan kunyit di Lam Teuba, menyebutkan, kunyit olahan di desanya itu tidak hanya dijual di tingkat lokal. Ini apa nih? Ini induk kunyit. Ini induk kunyit. Induk kunyit memang dia untuk lambung. Lambung. Ya, Oke, ini lambung. dalam kotak ini 10 saset. Jadi setiap pagi bagusnya pakai madu. Pakai madu. Oh. Ini sudah ramai yang bersana. Ini udah. Ini yang kemarin ke Aceh Selatan juga. Aceh udah beberapa sudah. Kalau keluar Aceh? Keluar Aceh ke Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa, ke Medan juga. Oh. Ke Medan. Dalam perkembangannya, permintaan kunyit justru lebih besar dari negara Asia Selatan, seperti India dan Sri Lanka. Masyarakat Lam Teuba berharap pemerintah memfasilitasi produksi kunyit yang lebih besar untuk kebutuhan ekspor, sehingga Lam Teuba menjadi salah satu lokasi untuk produksi kunyit dengan standar internasional. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikian Kilas Nusantara pagi untuk hari ini, dan pastikan Anda selalu bersama kanal Antara TV Indonesia dan portal antaranews.com karena informasi terbaru lainnya akan kembali kami bagikan kepada Anda pada siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.